Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa yang diucapkan saat hati paling hancur. Bukan doa orang yang sedang bahagia, tapi doa seorang wanita yang kehilangan suami, dipisahkan dari anaknya, dan berjalan sendirian di padang pasir hanya ditemani Allah. Ia berdoa, "Ya Allah, gantilah musibah ini dengan yang lebih baik." Kalimat itu terdengar mustahil, karena siapa yang lebih baik dari suami pejuang Badar? Siapa yang paling pantas menggantikannya? Namun, justru dari doa itulah Allah mengangkat seorang janda menjadi Ummul Mukminin, menjadikannya Ahlul Bait, dan menjadikan lisannya sebab keselamatan umat. Inilah kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha, wanita yang doanya tidak kembali kosong, wanita yang kesabarannya dicatat langit dan kecerdasannya mengubah arah sejarah. Sebelum memulai, mari luangkan waktu sejenak untuk berdoa. Ya Allah, lembutkanlah hati kami saat mendengar kisah para hamba-Mu yang Engkau cintai. Jangan jadikan kisah ini hanya cerita, tetapi pelajaran yang menguatkan iman kami. Ajarkan kami bersabar seperti kesabarannya, berdoa seperti doanya, dan bertawakal tanpa syarat kepadamu. Ya Allah, jika Engkau pernah menguji kami dengan kehilangan, jadikan kisah ini pengingat bahwa janji-Mu selalu benar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jangan lewatkan satu episode pun, karena ini bukan kisah tentang masa lalu. Ini tentang bagaimana Allah memperlakukan hamba-Nya yang jujur dalam doa. Simak hingga akhir agar kita tahu bagaimana Allah mengganti kehilangan, bagaimana Islam memuliakan wanita, dan bagaimana satu doa yang tulus bisa mengubah takdir selamanya. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Sebelum menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia telah lebih dahulu menjadi istri seorang pejuang Islam sejati. Seorang laki-laki yang tidak hanya masuk Islam di awal dakwah, tetapi juga menanggung luka, pengorbanan, dan hijrah demi iman. Dialah Abu Salamah radhiyallahu anhu. Ketika sang suami wafat, wanita ini tidak mengeluh, tidak memprotes takdir. Ia justru mengucapkan kalimat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ia berdoa dengan doa yang terdengar mustahil bagi manusia yang sedang berduka. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah ini, dan gantilah dengan yang lebih baik darinya. Ia sendiri sempat bertanya dalam hati, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Namun keyakinannya mendahului rasa ragunya, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kelak, pengganti itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Wanita itu adalah Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nama beliau adalah Hind bint Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Ia lahir sekitar 24 tahun sebelum hijrah dari keluarga Quraisy terpandang. Ayahnya Abu Umayyah dikenal sangat dermawan hingga dijuluki Zad ar-Rakib, bekal para musafir. Siapapun yang bepergian bersamanya tak perlu membawa perbekalan. Ibunya adalah Atikah binti Amir, dari keturunan mulia Bani Makhzum. Lingkungan ini membentuk Ummu Salamah sebagai wanita berakal, berwibawa, dan matang sejak muda. Bukan tipe emosional tanpa arah. Kelak, kecerdasan inilah yang berkali-kali menyelamatkan umat.
Ummu Salamah menikah dengan sepupunya Abdullah bin Abdul Asad yang lebih dikenal dengan Abu Salamah. Ia adalah keponakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ibunya Barrah binti Abdul Muttalib adalah bibi Nabi. Abu Salamah termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam dan langsung merasakan pahitnya tekanan Quraisy. Ia tidak hanya beriman dengan lisan, tetapi dengan luka dan pengorbanan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan hijrah ke Habasyah, Ummu Salamah ikut hijrah bersama suaminya. Ia sendiri meriwayatkan bahwa kaum muslimin hidup aman di sana, dapat beribadah tanpa gangguan. Ini menegaskan bahwa Ummu Salamah adalah bagian dari generasi hijrah paling awal, bukan figur pinggiran dalam sejarah. Namun ujian terberat belum datang. Hijrah ke Madinah kelak akan memisahkan Ummu Salamah dari suami dan anaknya selama hampir 1 tahun penuh. Sebuah ujian yang tidak banyak diketahui, tetapi menjadi fondasi kemuliaannya. Ketika Allah mengizinkan kaum muslimin berhijrah ke Madinah, hijrah itu tidak selalu datang dengan pelukan dan air mata bahagia. Bagi sebagian orang, hijrah datang bersama perpisahan yang mengiris iman. Dan Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah salah satunya. Abu Salamah telah mantap untuk berhijrah. Ia menyiapkan ontanya, mendudukan Ummu Salamah di atasnya, dan menggendong putra mereka yang masih kecil, Salamah bin Abu Salamah. Niatnya satu, menyelamatkan iman keluarganya. Namun langkah itu belum jauh sebelum sekelompok laki-laki dari Bani Al-Mughirah, keluarga Ummu Salamah, menghadang mereka. Mereka berkata dengan keras, "Engkau boleh pergi, tapi istrimu tidak. Kami tidak akan membiarkan perempuan kami keluar ke negeri lain." Mereka menarik Ummu Salamah dari atas onta. Tali kekang direbut. Istri dipisahkan dari suami. Melihat itu, Bani Abdul Asad, keluarga Abu Salamah pun murka. "Kalau begitu," kata mereka, "anak ini milik kami. Ia anak dari keturunan kami." Maka terjadilah pemandangan yang memilukan. Seorang anak diperebutkan oleh 2 kabilah hingga lengannya terlepas dari sendi. Ummu Salamah ditahan keluarganya. Anaknya dibawa pergi keluarga suaminya. Dan Abu Salamah melanjutkan hijrah sendirian menuju Madinah. Hari itu, satu keluarga terbelah menjadi 3 arah. Setahun air mata. Ummu Salamah berkata, "Aku berpisah dari suami dan anakku. Selama hampir 1 tahun penuh, setiap pagi aku keluar ke pinggiran Mekah. Aku menangis hingga sore. Bukan sehari, bukan sepekan, 1 tahun penuh." Ia tidak memberontak, tidak memaki takdir. Ia hanya menangis karena rindu dan iman. Hingga suatu hari, seorang lelaki dari kerabatnya melihat keadaannya dan berkata kepada Bani Al-Mughirah, "Tidakkah kalian kasihan? Kalian telah memisahkannya dari suami dan anaknya." Akhirnya hati mereka melunak. Ummu Salamah dipersilahkan pergi, dan Bani Abdul Asad mengembalikan putranya ke pangkuannya. Ummu Salamah pun memacu ontanya. Ia menggendong anaknya tanpa rombongan, tanpa pelindung. Di Tanim, ia bertemu Utsman bin Talha. Saat itu belum masuk Islam. Melihat seorang wanita sendirian di padang pasir, ia berkata, "Demi Allah, engkau tidak pantas dibiarkan sendiri." Ia menuntun onta Ummu Salamah sepanjang perjalanan. Tak pernah menyentuhnya, tak berbicara kecuali seperlunya. Jika berhenti, ia menjauh hingga Ummu Salamah turun dan beristirahat. Ummu Salamah bersaksi, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat laki-laki Arab yang lebih mulia darinya." Sesampainya di Kuba, Utsman berkata, "Suamimu ada di sini."
masuklah dengan berkah Allah. Lalu ia kembali ke Makkah. Hijrah ini bukan sekedar perpindahan tempat. Ia adalah ujian iman paling pahit. Kehilangan pasangan, kehilangan anak, kehilangan perlindungan, namun tetap memilih Allah. Dan langit tidak pernah lupa. Hijrah telah menyatukan kembali Ummu Salamah radhiyallahu anha dengan suaminya. Namun kebersamaan itu tidak berlangsung lama. Allah tengah menyiapkan ujian yang lebih berat, bukan untuk melemahkan tetapi untuk mengangkat derajat. Pada tahun 2 Hijriah, Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk menghadang kafilah Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan. Peristiwa ini yang awalnya bukan perang besar, akhirnya menjadi sebab terjadinya Perang Badar, perang penentu sejarah Islam. Abu Salamah radhiyallahu anhu turut serta. Ia berperang bersama Rasulullah SAW. Dalam pertempuran itu, ia mengalami luka yang cukup parah. Luka tersebut sempat sembuh, sehingga ia kembali hidup seperti biasa. Namun, takdir belum selesai. Luka itu kembali kambuh, semakin parah, hingga akhirnya menyebabkan wafatnya Abu Salamah pada Jumadil Akhir tahun 3 Hijriah. Ummu Salamah kini benar-benar sendiri, seorang janda dengan anak-anak kecil di negeri hijrah tanpa pelindung. Namun justru pada momen inilah kemuliaannya ditulis. Beberapa waktu sebelum wafat, Abu Salamah pulang dari menemui Rasulullah SAW dengan wajah yang berseri. Ia berkata kepada istrinya, "Aku mendengar dari Rasulullah satu kalimat yang membuat hatiku bahagia." Kemudian ia menyampaikan sabda Nabi SAW. Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, lalu ia beristirja dan berdoa, "Ya Allah, berilah aku pahala atas musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik darinya, kecuali Allah pasti mengabulkannya." Hadis riwayat Muslim. Ummu Salamah berkata, "Aku menghafalkan kalimat itu." Saat Abu Salamah wafat, Ummu Salamah melakukan apa yang tidak semua orang mampu lakukan. Ia mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," lalu berdoa persis sebagaimana yang diajarkan Nabi. Namun setelah doa itu terucap, ia terdiam, ia merenung, ia berkata dalam hatinya, "Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Bukankah ia suami yang sabar, pejuang Badar, pendamping hijrah, ayah yang baik?" Secara logika, doa itu terasa mustahil. Namun Ummu Salamah tidak menarik kembali ucapannya. Ia tidak membatalkan doanya dengan keraguan. Ia menyerahkan urusan itu kepada Allah sepenuhnya. Masa iddah pun berlalu. Beberapa sahabat mulia datang melamar Ummu Salamah, di antaranya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Namun semuanya ia tolak dengan adab. Hingga suatu hari, Rasulullah SAW sendiri meminta izin untuk masuk ke rumahnya. Ummu Salamah sedang menyamak kulit. Ia mempersilahkan beliau duduk. Lalu Nabi SAW menyampaikan maksudnya, meminangnya. Ummu Salamah menjawab dengan kejujuran, "Wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang sangat pencemburu. Aku khawatir hal itu menyulitkanmu. Aku juga telah berusia dan aku memiliki anak-anak." Rasulullah SAW menenangkan hatinya. "Tentang kecemburuanmu, Allah akan menghilangkannya. Tentang usiamu, aku pun telah mengalaminya. Dan tentang anak-anakmu, anak-anakmu adalah anak-anakku." Saat itulah Ummu Salamah memahami, Allah benar-benar mengganti dengan yang lebih baik. Bukan sekedar lebih baik, tetapi yang terbaik dari seluruh manusia. Ia pun berkata, "Aku terima pinanganmu, wahai Rasulullah." Doa yang tampak mustahil itu tidak gagal. Ia hanya menunggu.
Pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha bukanlah pernikahan romantis ala kisah dunia. Ia adalah pernikahan risalah, syarat hikmah dan pendidikan umat. Melalui pernikahan ini, Islam mengajarkan cara memuliakan seorang janda, menjaga anak-anak yatim, dan mengangkat derajat wanita yang telah berkorban demi agama. Ummu Salamah bukan wanita yang datang membawa kemudahan. Ia datang dengan usia, anak-anak, dan sejarah penderitaan. Namun justru itulah sebab mengapa Allah memilihnya untuk menjadi Ummul Mukminin. Setelah masa iddah Ummu Salamah selesai, Rasulullah meminangnya secara terhormat. Wali nikahnya adalah putranya sendiri, Salamah bin Abu Salamah. Sebuah isyarat bahwa Islam menjaga kehormatan nasab dan perasaan anak yatim. Akad itu disaksikan para sahabat. Mahar yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sederhana, sebagaimana pernikahan beliau dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sebuah alas tidur, kasur berisi serat, dan perlengkapan rumah tangga. Tidak mewah, tetapi penuh berkah. Pernikahan itu berlangsung pada tahun keempat Hijriah. Sejak hari itu, Ummu Salamah bukan lagi janda yang terlindas luka hijrah. Ia menjadi bagian dari rumah tangga kenabian, tempat wahyu turun dan akhlak diteladankan. Ummu Salamah membawa anak-anaknya ke dalam rumah Nabi, dan Rasulullah tidak memandang mereka sebagai beban. Beliau bersabda dengan tegas, "Anak-anakmu adalah anak-anakku." Kalimat ini bukan sekedar penghiburan. Nabi benar-benar mendidik, memperhatikan, dan mencintai mereka. Anak-anak Ummu Salamah tumbuh dalam asuhan langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah kehormatan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Dari pernikahan ini, umat belajar bahwa menikahi janda dan memelihara anak yatim bukan derajat kedua, melainkan kemuliaan tertinggi bila diniatkan karena Allah. Ummu Salamah adalah istri Nabi yang paling senior usianya. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memulai giliran kunjungan dari rumahnya. Aisyah radhiyallahu anha sendiri meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi para istri setelah sholat asar, dimulai dari Ummu Salamah, lalu diakhiri di rumah Aisyah. Ia dikenal sebagai wanita yang tenang, berwibawa, dan berakal kuat. Kecerdasannya tidak meledak-ledak, tetapi tepat sasaran. Kelak, dalam peristiwa besar umat, pendapat Ummu Salamah menjadi penentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan Ummu Salamah dengan perhatian dan hadiah. Salah satunya ketika hadiah dari Raja Najasyi kembali ke Madinah, Nabi memberikan bagian terbesar kepada Ummu Salamah, lebih dari istri-istri yang lain. Ini menunjukkan bukan kecintaan yang berlebihan, tetapi penghargaan atas pengorbanan. Pernikahan ini adalah jawaban Allah atas doa seorang wanita yang sabar. Ia kehilangan suami, anak, dan perlindungan. Lalu Allah menggantinya dengan Rasulullah dan menjadikannya ibu bagi seluruh kaum mukminin. Ummu Salamah radhiyallahu anha bukan hanya wanita solihah, tetapi juga wanita berakal tajam. Kecerdasannya tidak lahir dari ambisi, melainkan dari iman, pengalaman, dan kedekatan dengan wahyu. Ia tidak banyak bicara, tetapi ketika berbicara, ucapannya menjadi penentu. Puncak perannya terlihat jelas dalam perjanjian Hudaibiyah, satu peristiwa yang nyaris memecah keteguhan para sahabat. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berangkat ke Mekah untuk menunaikan umroh. Namun mereka dihalangi Quraisy. Setelah negosiasi panjang, ditandatanganilah perjanjian Hudaibiyah, perjanjian yang secara lahir tampak merugikan kaum muslimin.
Usai perjanjian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat, "Bangkitlah, sembelihlah hewan kurban kalian, dan cukurlah rambut kalian." Namun tak seorang pun segera melaksanakannya, bukan karena membangkang, tetapi karena beratnya hati menerima isi perjanjian. Mereka masih berharap wahyu turun untuk mengubah keadaan. Rasulullah mengulangi perintah itu hingga 3 kali. Tetap sunyi, tidak ada yang bergerak. Saat itu, situasi sangat berbahaya. Jika dibiarkan, wibawa keputusan Nabi bisa retak. Maka Rasulullah masuk ke tendanya, menemui Ummu Salamah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan keadaan para sahabat. Ummu Salamah mendengarkan dengan tenang. Lalu ia berkata dengan penuh adab dan ketepatan, "Wahai Nabi Allah, jika engkau ingin mereka taat, keluarlah tanpa berbicara sepatah kata pun. Sembelihlah hewanmu, lalu panggil tukang cukur dan cukurlah rambutmu. Tidak panjang, tidak emosional, tapi tepat sasaran." Rasulullah langsung melaksanakan saran itu. Beliau keluar, menyembelih hewan kurbannya, lalu mencukur rambutnya, tanpa berkata apapun. Saat para sahabat melihat itu, mereka tersentak. Mereka pun segera bangkit, menyembelih hewan masing-masing dan mencukur rambut mereka. Bahkan sebagian hampir saling melukai karena tergesa. Krisis pun selesai. Tanpa debat, tanpa tekanan, tanpa perpecahan. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, ini menunjukkan kesempurnaan akal Ummu Salamah dan ketepatan pendapatnya. Kecerdasan Ummu Salamah tidak hanya tampak dalam urusan sosial, tetapi juga dalam pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang melahirkan ayat Al-Quran. Ia pernah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, mengapa kami tidak disebut dalam Al-Quran sebagaimana kaum laki-laki?" Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Sesungguhnya, laki-laki dan perempuan yang muslim, yang beriman, yang taat." Surat Al-Ahzab ayat 35. Ia juga bertanya tentang hijrah kaum wanita. Maka turun firman Allah, "Aku tidak menyia-nyiakan amal siapapun di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan." Surat Ali Imran ayat 195. Pertanyaannya bukan gugatan, tetapi pencarian kejelasan, dan Allah menjawabnya dengan wahyu. Ummu Salamah mengajarkan bahwa kecerdasan wanita dalam Islam bukan untuk menyaingi, tetapi menopang kebenaran. Ia tidak berbicara di hadapan publik tanpa kebutuhan, tetapi saat umat berada di titik genting, Allah menjadikan lisannya sebab keselamatan. Ummu Salamah radhiyallahu anha bukan hanya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga termasuk Ahlul Bait yang dimuliakan. Kedudukannya tidak lahir dari klaim, melainkan dari pengakuan langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan peran nyata dalam menjaga agama. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah Ummu Salamah. Beliau memanggil Hasan dan Husain, mendudukkan keduanya di sisi beliau, sementara Fatimah berada di hadapan beliau. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, rahmat dan keberkahan-Mu atas Ahlul Bait ini." Ummu Salamah yang menyaksikan peristiwa itu menangis. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah aku dan putriku tidak termasuk?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan tegas dan menenangkan, "Engkau dan putrimu termasuk Ahlul Bait." Jawaban ini menutup semua keraguan. Ummu Salamah bukan hanya penghuni rumah Nabi, tetapi bagian dari keluarga yang dimuliakan Allah. Ummu Salamah adalah salah satu perawi hadis terbanyak di kalangan Ummul Mukminin. Ia meriwayatkan sekitar 380 hadis
Di antaranya belasan hadis yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis yang diriwayatkannya banyak berkaitan dengan fikih wanita, adab rumah tangga, toharoh, ibadah, dan kehidupan pribadi Nabi, wilayah yang tidak semua sahabat laki-laki bisa menjangkaunya. Dari Ummu Salamah, umat belajar bahwa Nabi mencium istrinya saat berpuasa. Nabi mandi junub bersama istrinya dari satu bejana. Nabi tetap berinteraksi penuh kasih dengan istri yang sedang haid. Ilmu-ilmu ini menjaga umat dari sikap berlebihan dan menyelamatkan agama dari kekakuan yang tidak berdasar. Setelah Rasulullah SAW wafat, Ummu Salamah tidak menarik diri dari realitas umat. Ia tetap menjadi rujukan, terutama di masa-masa fitnah. Ia pernah menasihati Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan penuh adab namun tegas. Ia mengingatkan agar tetap berjalan di atas manhaj Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, serta tidak membuka pintu kekacauan. Utsman menjawab nasihat itu dengan hormat dan menerimanya. Ini menunjukkan bahwa ilmu Ummu Salamah diakui oleh para pemimpin umat, bukan sekedar dihormati sebagai istri Nabi. Ummu Salamah wafat pada tahun 61 Hijriah di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Usianya sekitar 84 tahun dan ia tercatat sebagai istri Nabi yang wafat paling akhir. Ia telah melihat wafatnya Rasulullah SAW. Ia menyaksikan perubahan zaman, namun ia tetap teguh, berilmu, dan menjaga adab hingga akhir hayat. Ummu Salamah meninggalkan warisan besar bagi umat. Kesabaran saat diuji, kecerdasan saat krisis, ilmu yang menenangkan, adab dalam perbedaan, keteguhan tanpa kegaduhan. Ia membuktikan bahwa wanita mulia dalam Islam bukanlah yang paling keras suaranya, tetapi yang paling lurus iman dan akalnya. Semoga Allah meridhai Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha dan menjadikan kisahnya pelita bagi hati-hati yang mencari kebenaran. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.